Halo semuanya, selamat datang di sesi beda materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik pengembangan diri yang jujur aja bener-bener transformatif. Judul materi kita kali ini adalah Growth Mindset. Beralih dari saya tidak bisa menjadi saya belum bisa. Kita bakal ngupas tuntas satu rahasia kecil yang sebenarnya cuma soal ngubah dialog di kepala kita sendiri, tapi dampaknya, wah, bisa ngubah seluruh lintasan hidup, karir, dan cara kita belajar. Oke, yuk kita bahas lebih dalam gimana satu kata sederhana bisa ngebuka potensi kamu yang selama ini terkunci. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih kamu ngerasa, aduh saya nggak bisa ngelakuin ini, atau saya kayaknya emang nggak cukup berbakat deh. Ini tuh kayak siklus obrolan negatif di kepala yang terus-terusan muter. Dan pikiran-pikiran kayak gini tuh bukan cuma angin lalu ya. Ini bikin kita terjebak di dalam kotak. Dan secara otomatis ngehentiin langkah kita bahkan sebelum kita benar-benar nyoba. Tanpa sadar, kita lagi ngasih label buruk yang permanen ke diri kita sendiri. Sering banget kan kita ngeracunin pikiran sendiri pakai kalimat kayak, oh saya nggak jago public speaking, atau saya nggak bisa desain nih. Berdasarkan materi yang kita bedah hari ini, kalimat-kalimat kayak gini tuh contoh klasik gimana potensi kita mati sebelum sempat berkembang. Pas kita bilang nggak bisa, kita tuh secara harfiah lagi ngebangun tembok mental yang tebel banget. Kita mikir kalau ketidakmampuan kita sekarang itu ya hasil akhir sebuah identitas permanen. Padahal kalau dipikir-pikir, semua ahli di dunia ini dulunya juga pemula yang nggak langsung jago kan? Nah, buat mahamin ini lebih dalam, kita perlu ngomongin soal fixed mindset versus growth mindset. Ini konsep luar biasa yang dipopulerkan sama Profesor Carol Dweck dari Universitas Stanford. Jadi gini, orang dengan fixed mindset atau pola pikir tetap, itu percaya kalau kecerdasan dan bakat tuh ya udah bawaan lahir, harga mati, nggak bisa diubah. Makanya mereka takut banget sama kegagalan. Tapi sebaliknya, buat mereka yang punya growth mindset, nah mereka ini yakin banget kalau kemampuan itu bisa terus dikembangin lewat usaha dan proses belajar. Mereka ngelihat tantangan itu sebagai peluang emas, bukan ancaman. Dan yang bikin materi ini makin menarik, ini bukan cuma sekedar teori motivasi kosong loh, ada bukti biologisnya. Otak kita tuh ternyata nggak kaku, tapi punya sifat yang namanya neuroplastisitas. Jadi bayangin otak kita tuh kayak otot di gym. Pas kita belajar dan ngadepin kesulitan, sinyal elektrik di otak kita itu mancar lewat akson, diterima sama dendrit, dan akhirnya bikin sinapsis baru. Maksudnya apa? Ya semakin kita berjuang dan ngulang pelajaran, jalur-jalur saraf fisik di otak kita ini benar-benar terbentuk dan jadi makin kuat. Secara literal, otak kita ngerubah struktur fisiknya sendiri. Bahkan ada temuan yang lebih mind-blowing lagi dari profesor matematika di Stanford, Joe Bowler. Beliau nemuin kalau otak kita justru ngalamin pertumbuhan yang paling signifikan. Tebak kapan? Tepat pas kita bikin kesalahan dan nyoba lagi. Iya, beneran. Kalau kita ngejawab sesuatu dengan gampang, otak kita biasa aja. Tapi pas kita salah dan berusaha memperbaikinya, aktivitas otak itu langsung memuncak. Jadi ini bukti tak terbantahkan ya, kalau kesalahan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kalau otak kita lagi kerja keras ngebangun koneksi baru. Nah, dari sinilah kita masuk ke senjata rahasianya growth mindset, the power of yet, atau kekuatan kata belum. Konsepnya itu sesimpel ini, ketidakmampuan itu cuma fase sementara, bukan identitas permanen. Cuma dengan nambahin kata belum di belakang kalimat pesimis kita bisa ngubah makna kegagalan secara total. Kegagalan itu bukan lagi jalan buntu, tapi sekadar proses yang emang harus dilewatin. Kita ngasih ruang buat diri kita sendiri untuk terus berproses. Coba dirasain kontras perubahannya sekarang. Daripada bilang saya tidak bisa, coba ganti jadi saya belum bisa. Daripada bilang saya gagal, ganti jadi saya belum berhasil. Atau pas kamu mikir, saya nggak jago di bidang ini, ubah jadi saya sedang belajar mengasah ini. Kerasakan bedanya? Waktu kamu pakai kata tidak, itu kayak nutup pintu rapat-rapat. Tapi begitu kamu pakai kata belum, pintunya langsung kebuka lebar buat kesempatan nyoba lagi. Ini beneran bisa ngilangin rasa takut dan naikin rasa percaya diri kita secara drastis loh. Oke, terus praktiknya gimana di kehidupan sehari-hari? Berdasarkan sumber materi kita, ada 3 langkah praktis yang bisa langsung kamu terapin. Pertama, ubah kalimat negatif tadi secara sadar. Stop bilang, aku nggak bisa. Kedua, fokus sama proses, bukan cuma hasil akhir. Dan ketiga, jadiin kegagalan sebagai bahan evaluasi. Yuk kita bedah lebih detail untuk langkah kedua dan ketiga ini, biar makin jelas. Untuk langkah kedua, kita diajak buat nerapin yang namanya detachment from outcome, atau melepaskan ikatan sama hasil akhir. Kenapa? Karena hasil akhir tuh seringkali di luar kendali kita. Yang bisa kamu kendaliin cuma seberapa keras kamu berusaha dan belajar. Jadi, turunin deh tuh ekspektasi kesempurnaan yang malah bikin kamu takut mulai. Nggak apa-apa kok jadi pemula yang mungkin masih sering typo atau tiba-tiba panik pas disuruh presentasi. Terimalah konsep good enough atau cukup baik untuk mulai aja dulu. Ingat, fokusnya di progres bukan kesempurnaan. Nah,
Buat langkah ketiganya, ini krusial banget. Pisahin identitas kamu dari kegagalan. Gagal itu cuma sebuah kejadian, bukan nunjukin siapa diri kamu sebenarnya. Bayangin aja hidup ini kayak sebuah laboratorium yang gede banget. Kalau ada ilmuwan yang eksperimennya gagal atau meledak, mereka kan nggak nangis terus mikir diri mereka nggak berharga kan? Mereka nyatet hasilnya, jadiin itu sebagai data netral, terus nyesuaiin strategi buat eksperimen berikutnya. Nah, kita juga harusnya gitu. Jadiin setiap kegagalan sebagai umpan balik. Jadi, setelah kita bedah materi yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang balik ke kamu. Apa sih satu hal baru yang bakal kamu coba hari ini? Mungkin ada tantangan yang selama ini kamu hindarin, cuma gara-gara kamu mikir kamu nggak bisa? Mulai hari ini, yuk kita jadiin growth mindset sebagai gaya hidup kita. Silahkan banget lo bagikan rencanamu di kolom komentar di bawah, kita ngobrol di sana. Dan jangan lupa buat like sama subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan materi pengembangan diri seru lainnya. Terima kasih udah nemenin sisi penjelasan kita kali ini, teruslah bertumbuh, dan sampai jumpa!